Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. AKM secara garis besar tidak jauh berbeda dengan UN. Jadi ada beberapa perbedaan antara UN dan AKM. Yang paling jelas itu ada di periode tes siswa. Kalau UN 4 hari, AKM 2 hari. Terus yang kedua, pelaksanaan UN semi online, kalau AKM bervariasi. Terus metode penilaian, kalau UN menggunakan CBT, kalau AKM menggunakan CAT dengan MSAT, Multi-Stage Adaptive Testing. Jadi nanti soal akan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Yang terakhir, kalau UN menggunakan server sekolah, komputer dan bandwidth jelas. Kalau AKM, komputer yang penting memori 2 GB, bandwidth 20 Mbps untuk 50 peserta. Untuk lebih jelasnya tentang AKM, silakan perhatikan layar berikut. Ini tampilan awal ketika akan masuk AKM. Inputkan user dan password. Setelah itu akan ditampilkan seperti ini. Mengisi biodata peserta, nama peserta, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Jadi posisinya ada di sebelah kanan. Terus yang di sebelah tulisan puspendik itu adalah layar kamera. Di bawahnya ada token. Setelah selesai mengisi tanggal lahir, terus tanggal, bulan, dan tahun, nanti kita masukkan token. Token ada di sebelah kanan, sebelah kiri pojok atas. Setelah selesai mengisikan token, baru kita bisa submit. Akan dihadapkan konfirmasi tes mengenai mata ujian dan lain-lain. Ini salah satu contoh soal AKM. Nanti bisa dilihat di deskripsi soal lengkapnya ya. Ini soal berbentuk isi. Jadi dituliskan jawaban langsung. Misalkan setelah kita hitung jawabannya berapa, langsung diketikkan. Setelah itu bisa tombol lanjut. Terus ini ada lagi bacaan, menganalisis. Terus di bawahnya terdapat soal yang perlu dijawab, benar atau salah. Masing-masing pernyataan disuruh menjawab apakah itu benar atau salah. Untuk soal lebih jelasnya nanti silakan cek deskripsi. Bisa diunduh di deskripsi. Jadi ini bentuk soal kedua, ada 3 pernyataan, disuruh menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Lanjut. Soal selanjutnya ini soal mencocokkan atau istilahnya kita drag and drop. Jadi pilihan jawaban ini disuruh
memasukkan ke dalam kotak. Jadi manakah di antara jawaban ini yang sesuai? Jadi dimasukkan, diurutkan masing-masing kotak. Nah, setelah beberapa kali nyoba itu gagal. Karena apa? Ternyata ketika memasukkan harus pas di tengah-tengah kotak. Nah, ketika pas di tengah, ketika menggeser, jadi tekan, tahan, geser, pas di tengah, maka jawaban akan bisa terbaca. Lanjut, setelah sudah kita next. Di tengah-tengah itu tadi ada soal tombol untuk ragu-ragu. Terus ini ada suatu pernyataan, jawaban ya atau tidak disertai dengan alasan. Jadi misalkan jawab ya alasannya apa, jawab tidak alasannya apa. Tetap alasan itu kita ketikkan di bawah. Setelah ini selesai, kita next. Oh ya, perlu diketahui AKM itu soalnya rata-rata pemahaman. Jadi apa yang ada di bacaan dibaca dengan teliti dan dipahami. Untuk soal yang seperti ini itu pernyataan yang ada di info tentang manfaat ikan. Jadi harus teliti dan harus dapat memahami apa itu isi dari pamflet tersebut. Soal ini bisa di checkbox. Jadi manakah yang benar menurut Anda berdasarkan bacaan tersebut, kita centang ya. Terus ini ada bacaan disuruh menyatakan fakta atau opini. Ini berarti kalian harus bisa memahami apa inti dari bacaan tersebut. Dan semuanya ini ada di dalam bacaan. Next. Ini juga sama. Nah, ketika kalian klik di atas, tombol atas, itu ada menu informasi soal. Kalian akan melihat ada berapa banyak soal yang diujikan. Jadi sebenarnya untuk simulasi AKM ini tidak jauh berbeda dengan perkenalan AKM yang sudah dikenalkan di tahun 2020 ketika sebelum UN, sebelum Corona. Jadi itu soal nomor 10 kebetulan soal tentang pendapat, apakah setuju atau tidak setuju. Jadi kalau setuju alasannya apa, kalau tidak setuju alasannya apa. Soal nomor 11 ini juga tentang pendapat, sering, jarang, atau tidak pernah. Jadi jawabannya berdasarkan apa yang kalian lakukan. Soal nomor 12 ini juga istilahnya mengenai pendapat kita.
macam-macam, ada pilihan ganda, ada IC atau IC singkat, ada opini plus pendapat, ada soal benar salah, terus ada soal menjodohkan. Nah, ini kebetulan soal yang diberikan itu ada 23. Ini soal pilihan ganda. Terus ini soal IC singkat. Jadi kita tidak perlu menuliskan caranya, tetapi cukup jawabannya saja. Ini isi tentang pendapat. Ada bermacam-macam soal yang diujikan dalam AKM. Secara garis besar, soal yang diujikan dalam AKM nanti akan ada perbedaan sesuai dengan kemampuan siswa. Bisa jadi ketika AKM, siswa satu ruangan itu tidak akan mendapatkan soal yang sama. Semua soal yang ada di AKM itu rata-rata melatih siswa untuk literasi bacaan, terus misalkan kalau ini potongan struk, nah, itu semua informasinya sudah ada di dalam sana, tinggal bagaimana cara kita mencermati isinya. Dari isi tersebut pasti ada jawaban yang bisa kita tuliskan di bagian kolom jawaban. Kalau sudah, ini diklik selesai. Nah, terus ada konfirmasi selesai, konfirmasi lagi, nah, selesai. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk lebih jelas tentang pembahasan dan prediksi soal AKM akan kita share di lain hari. Soal AKM yang ada di sini bisa kalian lihat di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.